Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Nah, Anda kan sudah berbagi laporan analisis prediktif yang menarik banget nih. Fokusnya soal manuver investasi para konglomerat besar kita di Bursa Efek Indonesia ya buat 2025-2026. Kita coba telusuri nih, grup kayak Jarum, Salim, Sinarmas, Astra, Emtek juga, kira-kira mereka mau naruh duit gedenya kemana ya? Oke deh, yuk kita bongkar bareng-bareng. Misi kita kali ini jelas ya, nyaring intisari laporan ini. Jadi, modal strategis ini sebenarnya ngalirnya kemana sih? Sektor apa aja yang lagi jadi primadona? Dan, nah ini penting, saham spesifik mana aja yang kayaknya lagi diincar mereka berdasarkan analisis ini? Kita coba pahami logikanya lah. Laporan ini kan ngasih gambaran makroekonomi yang katanya sih cukup stabil ya, walau tumbuhnya mungkin moderat. Inflasi katanya terkendali, terus ada sinyal-sinyal suku bunga bisa turun. Nah yang menarik nih, kebijakan pemerintah kayak hilirisasi ya, pengolahan bahan mentah di sini gitu ya, terus transisi energi EBT sama infrastruktur. Itu katanya semacam pengurang resiko, de-risking gitu, buat investasi gede. Jadi kayak ada jaminan ya. Betul, betul. Dan kalau kita lihat polanya, ini yang cukup kelihatan jelas ya. Laporannya nunjukin ada konvergensi strategi. Ini menarik kan? Karena mereka tuh datang dari bisnis inti yang beda-beda banget. Ada yang dari rokok sama bank, ada makanan, otomotif. Tapi kok kayaknya mengerucut ke tema investasi yang mirip-mirip aja buat 2025-2026 nanti. Kelihatannya mereka pakai kekuatan neraca keuangannya buat bangun pilar pertumbuhan baru. Fokusnya domestik banget. Jadi ya ada sekitar 3-4 tema gede lah yang menonjol banget di radar mereka. Pertama, itu infrastruktur digital. Ini ngomongin pusat data, data center, apalagi yang buat AI itu. Kedua, transisi energi sama hilirisasi sumber daya. Jelas ini soal EBT, terus pengolahan nikel juga lagi panas kan? Ketiga, sektor defensif yang basisnya demografi. Kayak barang konsumsi primer, kebutuhan sehari-hari, sama kesehatan. Terus ada tambahan juga infrastruktur pendukung, kayak kawasan industri gitu, properti industri. Nah ini nih bagian yang bikin penasaran. Gimana sih wujudnya di lapangan? Contohnya deh, contohnya. Misalnya grup Jarum. Kita kan kenal mereka kuat banget di DBCA sama Menara TOWR ya. Sekarang katanya ngelirik kesehatan lewat HEEL, Hermina itu kan, sama properti industri juga, SSIA. Wah ini lumayan geser ya. Tepat, lumayan signifikan gesernya. Contoh lain, Astra deh, yang identik banget sama otomotif. Mereka juga nggak mau ketinggalan, diversifikasi makin jauh ke kesehatan, EBT, sama infrastruktur juga. Terus grup Salim, yang rajanya konsumer lewat Indofood tuh, INDF sama ICBP. Mereka malah perkuat ekosistem digitalnya. Investasi gedenya di data center DCII itu nunjukin banget. Pemain konsumer aja sekarang lihat data itu kayak kebutuhan pokok baru gitu di era digital. Jadi kayak ada pola uang lama, konglomerat mapan ini, ngalir deras buat beli atau investasi gede di teknologi baru atau sektor masa depan lah. Oh, jadi bukan sekedar naruh duit di saham biasa ya, tapi lebih ke arah ngambil alih aset strategis atau pemain kunci di sektor prioritas itu. Ya, bisa dibilang gitulah. Laporan ini emang nyebut beberapa target saham spesifik yang sering muncul. Selain DCII tadi buat data center, ada NCKL buat nikel, terus HIL sama Mika di kesehatan, SSIA buat properti industri. Kalau kita sambungin ke gambaran besarnya, ya mereka kayaknya nyari pemimpin pasar atau aset yang nilainya strategis buat jangka panjang di sektor-sektor itu. Bahkan, potensi IPO BUMN gede nanti, kayak Inalum buat aluminium sama Pertamina International Shipping, PIS di logistik energi, itu juga dilihat sebagai peluang emas. Laporannya ngasih sinyal, para konglomerat ini bisa masuk jadi investor jangkar strategis, yang tentunya sejalan banget sama agenda nasional soal hilirisasi dan ketahanan energi sama logistikan. Oke. Jadi kesimpulannya gimana nih buat Anda, buat kita yang ngamatin lanskap bisnis di sini? Intinya, laporan ini ngasih sinyal kuat ya, para pemain terbesar kita lagi pasang taruhan jangka panjang nih. Fokusnya udah nggak cuma di bisnis inti lama, tapi ke sektor-sektor yang didorong fundamental domestik yang kuat, kayak jumlah penduduk kita yang besar, butuh infrastruktur modern gitu kan, dan yang sejalan juga sama arah kebijakan pemerintah. Jadi kata kuncinya, digitalisasi, energi hijau, hilirisasi, sama kebutuhan dasar. Gitu ya kira-kira. Betul, tapi ya namanya investasi pasti ada resiko dong. Laporan ini juga cukup realistis kok, nyatet tantangannya. Misalnya resiko soal eksekusi proyek pemerintah. Kadang kan bisa molor ya, terus dampak ekonomi global yang melambat, sama tentu saja pentingnya stabilitas politik.
Apalagi ini kan pasca transisi pemerintahan nanti. Ini semua perlu dicermati terus. Sip. Oke, sebagai penutup deep dive kita kali ini ya, laporan ini kan ngasih semacam peta potensi investasi tiap grup, cukup rinci sih. Tapi ada satu pertanyaan nih yang mungkin menarik buat Anda pikirin lebih lanjut. Dengan adanya konvergensi strategi para raksasa ini di sektor-sektor kunci masa depan tadi, dan tren uang lama yang makin kuat nyokong teknologi baru dan energi hijau, coba deh renungkan, gimana ya konsentrasi modal strategis oleh para pemain mapan ini bisa ngebentuk ulang peta persaingan dan mungkin juga jalur inovasi di industri-industri krusial itu buat Indonesia ke depan. Bakal mempercepat atau malah bikin gimana gitu. Nah, itu bahan pemikiran buat Anda.